Tanya Pak Ustadz, bagaimana cara menghancurkan Donald Trump yang melarang umat Islam beribadah di Amerika Serikat? Mantap. Kita umat Islam ini sekarang, jangankan menghancurkan Donald Trump, Donald Bebek aja pun tebal. Tengoklah anak-anak kita permainannya apa, tontonannya apa, Amerika semua. Oleh sebab itu maka adanya pernyataan begini, ini menunjukkan kita masih punya izzah jati diri. Ada orang tak peduli lagi. Ada orang tak peduli lagi dengan ini. Biar sajalah. Tapi masih ada orang peduli, alhamdulillah. Bagaimana cara melawan Amerika ini? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau dilawan mereka dengan kekuatan mereka jauh, tapi ada kekuatan yang tak bisa mereka kalahkan, yaitu kekuatan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Ada seorang berkeyakinan melawan Amerika dengan cara ledakkan kedutaannya, bunuh turis-turisnya. Tapi tak setuju saya dengan ini, maka kekuasaan akan tumbang sendirinya. Dengan pengetahuan yang benar, maka umat ini mesti dididik kembali kepada ajaran Islam. Itulah yang dikatakan oleh Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi dari Palestina. Dia orang Palestina, kata dia kita tak mungkin menang melawan Barat, tapi kita bisa lawan dengan apa? Ilmu pengetahuan. Anak bapak ibu, ajarkan bahasa Inggris, masukkan sekolah, pakar ekonomi Islam, pakar politik, hebat hukum SHMH, menjadi dokter, dia yang akan menolong agama Allah nanti. Dia akan ceramah, berbicara tentang proses kehamilan dalam Al-Quran, pakai bahasa Inggris, ditonton orang Amerika. Mereka akan masuk Islam gara-gara ceramah dia. Lebih hebat, lebih dahsyat, ditonton ribuan viewer, 200.000 penonton di YouTube, membuatnya di-like malaikat, di-like manusia. Kenapa? Karena dia membawa ke jalan Islam dengan ilmu pengetahuan. Pendidikan anak-anak kita, dengan itu nanti Donald Trump akan jatuh dengan sendirinya insyaAllah. Amin. Ada salah satu pengurus MUI yang menjadi saksi untuk Ahok. Isomuddin sudah dicopot. Jangan takut lagi dengan Isomuddin. Ternyata doktornya tak betul, dia tak doktor. Belum pula berangkat haji lagi. Haji olah ulun, haji olah bersunat bolun. Tak betul. Dan apanya itu yang di Lampung itu pun tidak bertanggung jawab. Kami Sekolah Tinggi Agama Islam Lampung tidak bertanggung jawab atas segala tingkah laku Isomuddin. Pokoknya dia sedang tersudut habis sekarang. Bagaimana cara kita dalam menyiarkan Islam, ilmu-ilmu agama yang kita tahu. Sedangkan banyak di luar sana yang sering ngomong agar kita jangan riya. Ilmu agama jangan di-share agar terhindar dari riya. Yang riya itu yang mana? Ini mesti orang Islam jangan nanti dituduh sikit-sikit riya. Sikit-sikit riya. Saudaraku, hari Rabu 1 Rajab, mari kita isi dengan ibadah. Itu tidak riya. Yang riak itu adalah puasa dia nanti hari Rabu, pas buka puasa direkam. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu yang riak itu. Kalau ngajak orang enggak apa-apa. Mengingatkan orang, posting ayat, posting hadis, ambil dari kutub tis'ah, satu hari satu hadis, bagus. Tapi menceritakan ibadah, sudahkah anda berzikir hari ini? Ini hadisnya, bagus. Tapi ketika dia berzikir, setelah 1000 kan itu zikir, setelah 1000 dipoto. Alhamdulillah sudah 1000 hari ini. Bagi yang suka tolong like and share ya. Jangan, jadi tidak semuanya riya, bedakan itu. Apa itu aliran Syiah Pak Ustaz? Beda kita dengan Syiah 5, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama dia menambah rukun iman, mesti percaya kepada imam yang 12. Sedangkan kita rukun iman kita cuma 6. Sedangkan dia mesti percaya kepada imam yang 12. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. Yang kedua,
dia mengatakan Quran itu sudah diotak-atik, diobok-obok oleh Umar, Utsman, Abu Bakar. Maka dia tak percaya Quran yang ini. Kalau memang dia tak percaya, kenapa mereka masih pakai Quran ini? Kata imam dia, sementara Quran yang asli datang, pakai aja yang KW ini dulu. Yang ketiga, kita kalau disebut nama sahabat radhiyallahu an, nanti sholat tarawih, Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau dia enggak, Abu Bakar laknatullah alaih. Itu perbedaan kita. Yang keempat, mereka mengatakan Allah itu bada yabdu bada. Allah setelah mencipta, dia tak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sedangkan imam-imam tahu. Imam-imam lebih hebat daripada Allah. Yang keenam, yang kelima, ini yang payah. Ada namanya taqiyah. Taqiyah itu apa? Kalau dia datang ke Pekanbaru, dia ngaku ahlu sunnah. Kamu Syiah ya? Enggak, saya Sunni. Kalau kebetulan banyak orang NU, kamu Muhammadiyah ya? Enggak, saya NU. Saya Sunni. Tapi begitu dia sudah banyak, tapi katanya kamu Syiah. Enggak, saya Susi. Apa itu? Sunni Syi'i. Payah berdebat dengan dia. Kenapa? Dia bunglon. Ketika dihinggap hijau, hijau. Hinggap coklat, coklat. Ini 5 perbedaan kita dengan dia. Cara mengetahui kriteria aliran Syiah gimana Pak Ustaz? Awal-awal pengajiannya tentang cinta ahli bait. Oh Husain, kami mengenang kematianmu ya Husain. Labbaik ya Husain. Orang Islam pun sedih mengenang Sayyidina Husain. Husainnya tak salah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi mereka mencomot nama ini, lalu ujung-ujungnya nanti adalah mencaci maki Abu Bakar dan Umar, karena mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan yang sebetulnya milik Ali. Fitnah kepada Abu Bakar dan Umar. Itu cirinya. Adapun solatnya, sujudnya nanti mesti ada turbah Karbala, yaitu tanah yang dicetak bulat dari Karbala Irak untuk sujud di atas. Kalau tidak ada turbah Karbala, bisa digantikan dengan tisu. Dia lipat 4, ada letakkan tempat sujud. Nanti kalau ada bapak ibu tengok orang solat meletakkan tisu tempat sujud, itu 2 kemungkinan. Pertama dia Syiah, kedua tentang flu. Jadi tak semua yang meletakkan itu Syiah. Ustaz, apa yang menjadi pedoman dalam meluruskan shaf dalam solat? Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Ini shaf, ujung sajadah, maka tumitnya di ujung shaf. Ini shaf, ini sajadah kita kan cantik nih. Ujung tumit di ujung sajadah. Ini ujung sajadah, tumit. Jadi tumitnya yang sama rata. Adapun ujung kakinya tergantung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang, ya panjang lah, enggak? Pendek. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, menempelkan kakinya. Jadi kalau ada orang yang kakinya ditempel dia nyaman, diam aja. Tapi ketika ditempel dia agak geli-geli sedikit, geser sedikit. Nah, jangan asik mengurus kaki kita. Apakah ujung kaki atau tumit Pak Ustaz? Ujung kaki, tumit. Ini tumit, bukan depan. Tumitnya yang sama rata, tumit belakang. Sebab banyak orang yang tak memperhatikan hal ini. Perhatikanlah sesudah ini. Itu kan ada stiker tuh. Dilarang tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Dilarang HP berbunyi. Buatkan satu lagi stiker, gambar tumit, luruskan tumit. Ada tuh stikernya, cari cetak. Ada gambar right, wrong. Yang right, tumit rata. Yang wrong, ujung rata, tumit berserak-serak di belakang. Apakah boleh jamaah mengeraskan suara dalam solat sehingga mengganggu orang yang lain? Solat itu bacaannya dibaca hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga. Solat zuhur.
Yang mendengar telinga kita, bukan telinga orang. Kalau ada orang sholat sampai suara dia didengar orang lain, ada dua kemungkinan. Pertama dia jahil, yang kedua pokah. Bolehkah melakukan sholat fardu kifayah sesudah sholat asar? Boleh. Apa dalilnya? Ada sebab. Tidak boleh sholat setelah asar, setelah subuh, kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab boleh. Habis sholat asar, masuk ke masjid, usolli sunnatan tahiyatal masjid. Loh, ini setelah asar tak boleh sholat? Boleh, karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Masuk masjid. Sholat jenazah apa sebabnya? Ada orang mati. Kalau tak ada orang mati, ada sholat jenazah? Ya tak ada. Boleh. Karena orang beranggapan tak ada sholat sesudah asar, maka disegerakanlah fardu kifayah sebelum asar. Bagus, lebih cepat lebih baik. Orang meninggal itu tak usah nunggu asar. Pagi itu gali tanam cepat-cepat. Asri'u lahu, cepat-cepat kuburkan. Begitu kata Nabi. Apakah Syiah sudah ditetapkan sesat oleh MUI Riau? Fatwa tidak mesti dari MUI provinsi. Sudah keluar fatwanya dari MUI Jawa Timur. Kenapa tidak pusat? Karena pusat berdekatan dengan pemerintah. Maka MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan. Maka di mana-mana MUI seluruh Indonesia itu memakai fatwa MUI Jawa Timur. Jadi jangan nanti, ini kan MUI Jawa Timur tidak berlaku di Riau. MUI Jawa Timur disahkan MUI pusat berlaku untuk seluruh Indonesia. Bahkan fatwa yang di Malaysia bisa kita pakai di sini. Jadi tidak mesti MUI Riau untuk mengeluarkan fatwa sesat. Itu kalau dikeluarkan lagi nanti namanya fatwa di atas fatwa. Pak Ustadz, saya mau tanya, dosakah seorang istri rajin sedekah infak tapi suaminya pelit? Yang dia sedekahkan ini duit siapa? Istri bersedekah, iya, yang disedekahkannya duit siapa? Duit dia sendiri, ya tak apa-apa. Dia kerja, dapat gaji. Atau dia anak orang kaya, punya tanah kau sebut lebar, ya dia bersedekah, tak apa-apa. Tapi kalau dia sedekah pakai duit suaminya, dia tak bisa, dia mesti izin. Suamiku, aku mau bersedekah. Jangan. Ya dia tak usah sedekah. Kalau gitu seumur hidup dia tak bisa bersedekah, Pak Ustaz. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang-tulang sendimu ini sedekah. Apa sedekah tulang sendi? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banyak-banyak itu. Subhanallah walhamdulillah. Suaminya nanya, kamu ngapain nyanyi dari tadi? Aku bersedekah, Bang. Sedekah apa? Suamiku pelit betul, tak keluar duitnya. Ustaz, saya tanya bagaimana kaligrafi yang berisi ayat kursi yang diyakini akan mendatangkan rezeki dan melakukan amal salat. Bagaimana menulis ayat yang diyakini punya keutamaan? Boleh. Dalilnya apa? Perlakuan ulama kalangan salaf. Buka buku 37 masalah populer, mengkaji dalam masalah bid'ah. 70 halaman tentang masalah bid'ah. Apa diantaranya? Kalangan salaf menganjurkan menuliskan ayat Quran, dimasukkan ke dalam air, atau membacakan ayat, ditiupkan ke air untuk mendatangkan rahmat, mempermudah orang melahirkan, mengusir hantu setan jembalang tanah, suster ngesot, jin genderuwo, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan ayat-ayat Quran punya keutamaan. Tapi bukan keutamaan itu datang dari ayat itu hanya asbab saja, tapi yang datang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan salat gaib untuk guru, dianjurkan guru spiritual teman saya. Tak ada amalan salat gaib. Yang ada adalah salat 2 rakaat sebelum berdoa. Dianjurkan salat sunat 2 rakaat sebelum berdoa. Apa itu namanya? Hajat. Kalau ada orang mengatakan tak ada tuh salat hajat, itu salat istikharah. Isinya adalah hajat. Hajatnya mau apa? Hajat supaya anak cepat lahir, anak supaya rajin sekolah, supaya bisa punya anak, supaya bisa menikah, supaya bisa nikah lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja.
Jangan lupa untuk menulis sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah memberkahi setiap kebaikan yang kita sebarkan dan mendapatkan pahala yang berlimpah. Di tengah kemegahan dan kekuasaan yang dimiliki, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, tidak bisa menutupi rasa kosong yang terus menghantui hatinya. Dikenal sebagai seorang pebisnis ulung yang akhirnya menempati jabatan tertinggi di dunia, Trump memiliki segala yang orang lain impikan: kekayaan, pengaruh, kemewahan, dan status. Namun, meskipun segala materi dan prestasi dunia telah ia raih, ada sesuatu yang hilang. Ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang yang melihat Trump sebagai sosok yang keras, tegas, dan tak terhentikan. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Kekuasaan yang ia miliki seakan tidak memberi kepuasan sejati. Ia merasa terasing dari banyak orang, meskipun dikelilingi oleh ribuan pengikut dan pemuja. Dalam kehidupan sehari-hari, ia merasa kesepian, seolah dunia hanya berputar di sekitarnya, tanpa memberi makna yang mendalam. Pada suatu kesempatan, Trump berkunjung ke Timur Tengah untuk menghadiri sebuah konferensi internasional mengenai perdamaian dunia. Di sana, ia mendengar tentang seorang ulama besar asal Indonesia yang terkenal dengan ceramahnya yang penuh hikmah dan kedamaian. Nama ulama itu adalah Ustadz Abdul Somad, yang ceramah-ceramahnya selalu mengandung pesan tentang kedamaian, persatuan, dan pentingnya hidup penuh kasih sayang. Trump yang selalu penasaran dengan berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan pemikiran dan spiritualitas, memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang ceramah-ceramah Ustadz Somad. Ia mulai menonton video-video ceramah Ustadz Somad yang tersebar di internet. Dan untuk pertama kalinya, Trump merasakan sesuatu yang tidak ia temukan sebelumnya: ketenangan. Dalam ceramah-ceramah itu, Ustadz Somad berbicara tentang Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, keadilan, dan cinta kasih tanpa batas. Kata-katanya yang sederhana namun mendalam menyentuh hati Trump. Ada sebuah momen khusus dalam ceramah tersebut yang menggelitik hati Trump. Ustadz Somad menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan untuk memaafkan dan memberi kesempatan kedua kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang telah berbuat salah. Islam mengajarkan kita untuk selalu berdamai dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita, kata Ustadz Somad dengan penuh keyakinan. Kalimat ini seolah-olah mengingatkan Trump pada dirinya sendiri, pada kesalahpahaman dan perselisihan yang kerap ia alami di dunia politik dan bisnis. Tapi lebih dari itu, kata-kata Ustadz Somad menggugah kesadaran Trump bahwa perdamaian yang ia cari selama ini mungkin ada dalam ajaran Islam. Kebetulan, Trump baru saja selesai menghadiri sebuah acara internasional di Dubai. Ia duduk sendirian di ruang kerjanya di sebuah hotel mewah, terbenam dalam pikiran yang berkecamuk. Pikirannya mulai melayang pada ceramah-ceramah yang ia dengar. Dalam hati kecilnya, ada dorongan untuk menggali lebih dalam. Apakah mungkin ada kebenaran dalam apa yang diajarkan oleh Ustadz Somad? Apakah ini jawabannya? Pikir Trump. Ternyata ceramah itu menjadi titik balik yang besar dalam hidup Trump. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mencari lebih banyak tentang Islam dan mempelajari ajaran-ajarannya secara lebih mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang baru dan indah yang bisa memberi makna lebih dalam hidupnya yang telah lama penuh dengan hiruk-pikuk duniawi. Trump mulai membaca buku-buku tentang Islam dan mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ia ingin tahu lebih jauh bagaimana ajaran ini bisa membawa kedamaian, mengapa umat Islam begitu bersemangat dalam menebarkan kebaikan, dan bagaimana agama ini begitu mengutamakan keadilan sosial. Bagi Trump, ini adalah sebuah pencarian baru yang penuh tantangan dan misteri. Ia mulai berbicara dengan penasihat-penasihat agama yang lebih terbuka mengenai pandangan spiritual. Namun, meskipun penasihat pensiasat itu memberi nasihat berdasarkan agama-agama yang mereka kenal,
Tidak ada satupun yang benar-benar mampu menjawab kegelisahan dalam diri Trump, seperti yang dilakukan ceramah Ustadz Somad. Trump tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang semakin menggebu. Ia merasa bahwa ia harus melangkah lebih jauh dalam mencari tahu tentang Islam, lebih dari sekedar membaca buku atau menonton video. Keinginan untuk bertemu langsung dengan seseorang yang dapat memberi penjelasan lebih lanjut menjadi semakin kuat. Setelah beberapa waktu, Trump memutuskan untuk menghubungi tim Ustadz Somad. Ia ingin bertemu langsung dengan ulama yang telah menyentuh hatinya. Pada awalnya, Ustadz Somad dan timnya merasa terkejut. Mereka tidak percaya bahwa seorang presiden negara besar seperti Amerika Serikat ingin bertemu dengan seorang ulama dari Indonesia yang sederhana. Namun setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya pertemuan itu disepakati. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah tempat yang tenang di Timur Tengah, sebuah negara yang dikenal dengan keramah tamahannya. Trump datang dengan penuh rasa hormat, meskipun ia tahu bahwa ia adalah sosok yang terkenal dan selalu dikelilingi oleh dunia politik dan bisnis. Begitu sampai di tempat yang telah disepakati, ia disambut oleh Ustadz Somad dengan senyum ramah yang khas. Percakapan dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam dari Trump. Apa sebenarnya yang membuat Islam berbeda? Mengapa banyak orang memandang Islam dengan cara yang salah? Apa yang membuat ajaran Islam begitu kuat dalam memberikan ketenangan hati? Tanya Trump. Ustadz Somad menjawab dengan sabar. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian. Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada alam semesta. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan, untuk tidak saling membenci, dan untuk saling mencintai. Setiap umat manusia, apapun latar belakangnya, memiliki hak untuk hidup dengan damai dan merasakan kedamaian dalam hidup mereka. Trump mendengarkan dengan seksama, semakin merasa ada yang klik dalam hatinya. Semua penjelasan itu terasa benar dan membuatnya tergerak. Ia merasa ada kedamaian yang ia cari selama ini, dan akhirnya ia mulai memahami mengapa Islam begitu dihormati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Tapi lebih dari itu, Trump merasa bahwa ajaran Islam menjawab kegelisahan batinnya selama ini. Pertemuan itu berlangsung selama beberapa jam. Ustadz Somad tidak hanya memberikan penjelasan tentang ajaran Islam, tetapi juga memberikan pandangan tentang hidup yang lebih bermakna. Bagaimana Islam mengajarkan untuk selalu memberi, berbuat baik kepada sesama, serta mencari kedamaian dalam diri sendiri. Akhirnya, Trump yang merasa terinspirasi oleh pertemuan tersebut memutuskan untuk melakukan hal yang paling besar dalam hidupnya. Ia ingin memeluk Islam. Dalam suasana yang penuh emosi, Trump mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ia mengucapkannya dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Ustadz Somad tersenyum penuh kebahagiaan. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang luar biasa, bukan hanya bagi Trump, tetapi juga bagi dunia yang penuh dengan kebingungan dan perselisihan. Trump yang sebelumnya keras dan penuh ego, kini menemukan kedamaian dalam Islam. Hari itu, di sebuah ruang sederhana yang terletak di sebuah negara Timur Tengah, dunia seakan berhenti sejenak. Donald Trump, seorang presiden yang dikenal oleh jutaan orang di seluruh dunia, duduk berhadapan dengan seorang ulama yang tidak begitu terkenal di kalangan dunia internasional. Ustadz Abdul Somad, seorang pemuka agama asal Indonesia yang sederhana, berdiri dengan senyum yang tulus di depan Trump, tanpa ada sedikit pun kesombongan di wajahnya. Ruang tersebut terasa begitu penuh, tidak hanya dengan keberadaan fisik mereka, tetapi juga dengan beban spiritual yang berat di hati masing-masing. Bagi Trump, pertemuan ini adalah langkah pertama menuju sebuah jalan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya.
Sejak mengenal ajaran Islam, hatinya dipenuhi dengan kebingungan dan kegembiraan yang bercampur aduk. Namun di saat yang sama, ia merasa cemas. Bagaimana mungkin seorang presiden yang telah menjalani hidup penuh dengan politik dan perdebatan keras dapat menemukan ketenangan dalam agama yang begitu asing bagi dirinya? Ustadz Somad menyambutnya dengan penuh ketulusan. "Selamat datang, Tuan Trump. Semoga kedamaian Allah menyertai Anda," ucapnya dengan lembut, namun penuh makna. Suara Ustadz Somad yang tenang langsung menyentuh jiwa Trump. Meskipun hanya kata-kata sederhana, namun ada kedamaian yang terpancar dari dalamnya. Trump, yang biasanya sangat sulit untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan, kini merasa seperti berada di tempat yang aman. Dia merasa bisa berbicara dengan bebas, tanpa harus memikirkan politik atau statusnya. "Ustadz Somad," kata Trump dengan suara yang penuh rasa ingin tahu, "saya ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Mengapa saya merasa ada kedamaian dalam setiap kata-kata Anda? Apa yang membuat Islam begitu istimewa bagi saya, seorang yang terbiasa hidup dengan materi dan kekuasaan?" Ustadz Somad duduk dengan tenang, kemudian menjawab dengan penuh bijaksana, "Islam mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam daripada sekadar dunia yang terlihat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk memahami bahwa dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki, harta, kekuasaan, ketenaran, semua itu akan berlalu. Tetapi apa yang abadi adalah kedamaian yang datang dari dalam diri kita, yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia." Trump mendengarkan dengan seksama. Ada rasa penasaran yang sangat mendalam dalam dirinya. "Tapi Ustadz," kata Trump, "bagaimana saya bisa melepaskan semua yang telah saya bangun selama ini? Saya telah mencapai puncak dunia bisnis dan politik, dan tiba-tiba saya merasa seakan ada sesuatu yang hilang. Bagaimana saya bisa menemukan ketenangan dalam agama yang saya baru kenal?" Ustadz Somad tersenyum dengan penuh pengertian. "Tuan Trump, jalan menuju kedamaian itu tidak harus melalui pengorbanan harta atau kekuasaan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ikhlas dalam hidup. Allah menginginkan agar kita menjadi pribadi yang baik, yang peduli terhadap sesama, dan yang selalu berusaha untuk membuat dunia ini lebih baik. Anda tidak perlu melepaskan semuanya, tetapi Anda perlu membuka hati dan menerima bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang Anda miliki, tetapi dari apa yang Anda beri." Trump terdiam sejenak. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, seperti sebuah bisikan yang membangunkan sisi lain dari dirinya yang selama ini terpendam. Sejak saat itu, hati Trump mulai membuka, dan ia merasa seperti menemukan sebuah jalan baru dalam hidupnya yang penuh dengan keraguan dan kegelisahan. Di tengah pembicaraan mereka, Trump merasa bahwa Ustadz Somad bukan hanya seorang ulama, tetapi juga seorang guru yang memberikan pencerahan tanpa kesan menggurui. "Ustadz," kata Trump dengan penuh rasa hormat, "saya ingin mengerti lebih banyak tentang Islam. Saya ingin merasa kedamaian yang Anda rasakan." Ustadz Somad menatap Trump dengan penuh kasih sayang. "Tuan Trump, kedamaian itu datang dari hati yang bersih dan ikhlas. Islam mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah, untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dan untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Cobalah untuk memulai dari hati Anda sendiri." Perasaan itu mulai tumbuh dalam diri Trump. Sebuah perasaan yang baru, yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak saat itu, ia semakin dekat dengan keinginan untuk memeluk Islam. Setelah pertemuan itu, hidup Trump tidak lagi sama. Meskipun dunia politik dan tanggung jawab negara masih membebaninya, ada kedamaian yang tumbuh dalam dirinya. Ia merasa bahwa ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan atau kekayaan. Keinginan untuk lebih memahami ajaran Islam semakin menguat. Namun Trump bukan hanya ingin menjadi seorang Muslim,
Ia ingin mengajak dunia untuk melihat Islam dengan cara yang benar, sebagai agama yang membawa kedamaian dan persatuan. Kehidupan sehari-hari Trump berubah. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk merenung dan berdoa, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Ia berusaha menjalani kehidupan dengan lebih hati-hati, menghargai orang lain, dan memandang dunia dengan cara yang berbeda. Berita tentang Trump yang menjadi mualaf pun mulai tersebar. Banyak yang terkejut, dan banyak pula yang merasa bahwa ini adalah perubahan yang luar biasa. Bahkan bagi seorang yang pernah dianggap sebagai simbol kapitalisme dan kekuasaan duniawi. Namun bagi Trump, ini bukan sekadar perubahan pribadi. Ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk memperkenalkan Islam yang damai kepada dunia, khususnya di negara-negara yang masih menganggap Islam dengan pandangan sempit dan penuh prasangka. Ia ingin dunia melihat Islam bukan sebagai agama yang penuh kekerasan, tetapi sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang, persatuan, dan perdamaian. Dalam sebuah pidato yang disiarkan langsung ke seluruh dunia, Trump berdiri di depan ribuan orang di Washington DC. Di hadapannya, ribuan pasang mata menyaksikan. Tidak hanya para politisi dan pejabat, tetapi juga banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Pidato ini bukan hanya pidato politik, tetapi juga pidato keimanan. Trump berbicara dengan penuh keyakinan, "Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang presiden, tetapi sebagai seorang Muslim yang telah menemukan kedamaian dalam agama yang penuh kasih ini, Islam." Ia melanjutkan, "Islam bukanlah agama yang membawa kekerasan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia, untuk menjaga kedamaian, dan untuk selalu berbuat baik. Saya telah memeluk Islam karena saya merasa bahwa agama ini adalah jalan yang saya cari selama ini." Ribuan orang di sana terdiam, banyak yang terkejut, tetapi juga banyak yang terinspirasi. Mereka mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Trump dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, Trump mengucapkan kalimat terakhirnya yang penuh harapan. "Saya percaya bahwa kedamaian dunia hanya bisa terwujud jika kita saling menghormati dan bekerja sama. Islam mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan damai, untuk menerima perbedaan, dan untuk selalu berbuat baik." Setelah pidato itu, Trump merasakan suatu kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Dunia mungkin masih memiliki banyak tantangan, tetapi baginya, ia telah menemukan kebenaran yang sejati dalam Islam, sebuah agama yang mengajarkan kedamaian bagi semua umat manusia. Trump menyadari bahwa meskipun ia seorang presiden, ia adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dan kini ia memiliki misi untuk membagikan kedamaian itu ke seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga kisah yang telah kita bagikan kali ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan ketenangan dalam hati kita semua. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, menyebarkan kasih sayang, dan menjaga kedamaian dalam hidup kita, seperti yang diajarkan oleh Islam. Jika ada pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat senang untuk berdiskusi bersama. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan dalam kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan di dunia. Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Bahwa usia umatku itu hanya berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalaupun ada usia yang sampai 100 tahun, itu sedikit sekali. Tapi kebanyakan di bawah 70 tahun, umumnya umat Rasul itu sudah meninggal dunia. Tetapi ketika orang masuk ke dalam kuburan, usia dia di kuburan sampai kiamat ditegakkan itu panjang sekali. Anda bisa bayangkan, orang yang meninggal sejak zaman Nabi Adam
sampai hari ini kiamat tidak dibangkit-bangkitkan, menunjukkan bahwa kehidupan kuburan jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan dunia. Dari sinilah maka wajar seorang mukmin harus takut dengan kehidupan kuburan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama mengatakan, apakah orang yang mendapatkan adab kubur itu munqati atau mustamir, terus menerus ataukah terputus? Kata para ulama, adab kubur itu hanya terputus dengan tiupan sangkakala Israfil. Ketika itulah Nabi SAW menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Disinilah adab kubur terputus. Karena ketika itu seluruh orang mati, baik orang yang ada di atas bumi atau yang ada di bawah bumi, baik kalangan jin, baik malaikat, kecuali makhluk-makhluk yang Allah kehendaki saja, semua hancur. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kehancuran bumi setelah tiupan sangkakala itu adalah 40. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun. Yang jelas Allah hancurkan bumi ini. Allah luapkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang. Allah hancurkan gunung sehingga seperti kapas yang dihempas angin. Itulah yang disebut dengan kehancuran alam atau hari kiamat. Baru setelah kemudian bumi tidak bulat lagi, tapi bumi terhampar. Allah ganti bumi yang kita pijak dengan bumi yang baru. Itulah yang disebut dengan padang mahsyar. Maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakala kebangkitan. Yang kedua kalinya Israfil pun kemudian meniup sangkakala. Maka dari situlah manusia keluar dari perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah keluarkan beban-beban beratnya. Disitulah orang-orang yang beriman, ketika mereka muncul dari kuburan, maka mereka akan berkumpul dengan keluarganya. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman, kemudian keimanan diikuti oleh keluarganya, oleh istrinya, oleh suaminya, oleh bapaknya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Maka ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, mereka langsung berkumpul menjadi satu keluarga. Dan itu sebuah ketenangan. Tapi orang-orang di luar daripada beriman, mereka keluar dari perut bumi seperti dua binatang. Pertama Allah contohkan dengan laron yang berterbangan. Anda bisa melihat laron apabila terbang di atas lampu atau di sekitar lampu. Lihat bagaimana cara terbangnya. Mereka akan saling tubruk dengan kawan-kawannya. Karena pada hari itu anak lari dari orang tuanya, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya. Terkadang mereka bertubruk satu dengan yang lainnya. Yang kedua seperti belalang kal jaradil muntashir. Pertama seperti laron dulu, lari sana lari sini, yang dari barat ke timur, yang dari timur ke barat, yang dari selatan ke utara, yang dari utara ke selatan. Mereka kacau sehingga mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka, siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Tapi orang-orang yang beriman hanya mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah janji Allah kepada kalian dan benarlah ucapan para rasul. Baru setelah itu dari padang mahsyar berteriak seorang yang Allah suruh untuk berteriak. Mulailah kemudian mereka teratur. Maka mereka akan
berjalan ke satu titik. Disitulah yang disebut dengan padang mahsyar. Mereka akan tinggal selama 50 tahun telanjang, kembali tidak dikhitan, tidak pakai sandal, matahari dekatkan 1 mil, keringat bercucuran, tidak ada makan, tidak ada minum. Mereka berdiri 50 tahun, sehingga akhirnya orang-orang saleh mereka berkumpul, datang kepada Adam minta syafaat. Adam memberikan udzur, tidak sanggup memberikan syafaat. Kata Adam, datanglah kalian kepada Nuh, karena dia Rasul pertama dalam Islam, Rasul pertama setelah Adam. Maka mereka pun kemudian datang kepada Nuh. Nuh pun memberikan udzur, datanglah kalian kepada Ibrahim, karena dia Khalilur Rahman. Maka mereka datang kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tidak sanggup berikan syafaat, datanglah kalian kepada Musa, karena dia Kalimur Rahman. Ketika mereka datang kepada Musa, kata Musa, datanglah kepada Isa. Isa pun memberikan udzur, tidak bisa. Seandainya kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik.